Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akbar Manafilah dengan NPM 2021 0150 0769 dari kelas R7K dalam rangka pemenuhan tugas akhir konseling populasi khusus, di mana hari ini saya akan membawakan materi tentang kajian klien pengurus panti asuhan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, di sini saya punya profil klien dengan inisial UA, usia 40 tahun, statusnya sudah menikah, latar belakang pendidikannya adalah SMEA, dan profesinya sekarang sebagai pengurus panti. Selanjutnya, ada latar belakang dan keadaan keluarga. Sebagai ayah dari 6 anak sekaligus mengurus anak-anak panti asuhannya di tempat yang sama. Jadi UA ini mengurus panti asuhan sejak 2012, di mana untuk anaknya sendiri itu rata-rata yang dalam masa pendidikan jenjang sekolah dasar, hanya SD doang. Selanjutnya, latar belakangnya mendedikasikan diri untuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat asuh, di mana si Wola ini tadi bekerja sebagai pengurus panti asuhan. Selanjutnya, diagnosis dan prognosis dari pengurus panti. Yang pertama ada evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja ini mengkaji efektivitas pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, memperhatikan aspek manajerial, komunikasi, dan interaksi dengan penghuni. Terus ada keterlibatan staf, yang dimana memeriksa tingkat keterlibatan dan motivasi staf dalam menjalankan tugas mereka, mengidentifikasi masalah dalam dinamika tim yang mungkin mempengaruhi kinerja. Terus ada lagi kesehatan mental dan emosional, yaitu mengevaluasi kesehatan mental pengurus, termasuk tingkat burnout, stres, dan kepuasan kerja atau hasil kerjanya. Terus mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan emosional mereka. Selanjutnya untuk prognosisnya ada perkiraan perbaikan, yang dimana perkiraan perbaikan itu menilai kemungkinan perbaikan kinerja dan kesejahteraan pengurus berdasarkan identifikasi masalah yang ada. Selanjutnya ada mempertimbangkan intervensi yang dapat diterapkan seperti pelatihan atau dukungan emosional. Terus ada tingkat retensi staf, yaitu kemungkinan uh, memungkinkan kemungkinan retensi staf yang lebih baik jika pengurus mendapatkan dukungan yang memadai, yaitu mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi turnover staf. Di sini tingkat retensi staf itu supaya pengurus-pengurus lainnya itu juga betah gitu. Terus ada kesejahteraan jangka panjang, yaitu menggambarkan kemungkinan kesehatan mental dan emosional pengurus dalam jangka panjang jika mereka merasakan dukungan sumber daya yang cukup. Memprediksi dampak positif bagi penghuni jika pengurus merasa lebih berdaya dan terlibat. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Pertama, di sini ada kelebihan, ada 3 kelebihan, yaitu kompetensi profesional, dedikasi, dan pembangunan jaringan. Di mana kompetensi profesional ini uh, banyaknya pengurus harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang psikologi, sosial, atau pendidikan yang membantu mereka dalam membentuk dukungan yang tepat. Selanjutnya ada dedikasi, di mana dedikasi ini banyak pengurus yang berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan penghuni dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mereka. Terus ada pembangunan jaringan. Pengurus seringkali membangun hubungan dengan organisasi lain, memungkinkan akses sumber daya dan dukungan lebih luas. Di selain itu ada lagi namanya kemampuan manajerial, di mana kemampuan manajerial ini pengurus memiliki yang hak memiliki skill yang terampil dapat mengelola sumber daya dengan efisiensi, termasuk keuangan, staf, dan fasilitas. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Banyak panti asuhan beroperasi dengan anggaran terbatas yang dapat membatasi kemampuan pengurus memberikan layanan terbaik. Selanjutnya ada tantangan emosional. Di sini tingkat burnout, stres atau beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan pengurus mengalami burnout yang mempengaruhi kinerja mereka.
Terus mengelola kebutuhan emosional dan perilaku penghuni bisa menjadi tugas berat dan menguras mental. Karena kan banyak juga nih penghuninya nih. Jadi di situ bisa sangat-sangat berat gitu. Emosinya kekuras, tenaganya juga kekuras. Selanjutnya ada variasi kualitas diri. Kualitas staf yang beragam dapat mempengaruhi kemampuan pengurus untuk memberikan dukungan yang konsisten dan berkualitas. Di mana dukungan konsisten yang berkualitas karena banyak kadang pengurus lain dia itu tidak profesional. Di mana ada anak berantem didiemin seperti itu. Terus kayak pilih kasih juga kadang merasa anak merasa kesenjangan antar satu sama lain. Selanjutnya ada hambatan atau ancaman. Ya pertama ada stigma sosial. Yang pertama ada stigma sosial, di mana stigma terhadap panti asuhan dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat dan dukungan yang diterima oleh penghuni. Karena di stigma sosial tuh banyak banget panti asuhan atau anak yang terkhusus anak-anak yang penghuni panti itu merasa diremehkan. Selanjutnya ada lagi krisis kesehatan, yaitu pandemi atau wabah penyakit dapat menyebabkan gangguan dalam operasi panti dan mempengaruhi kesehatan penghuni dan staf. Karena hidup dalam lingkungan yang sama tidak memungkinkan bisa menularkan penyakit, misalkan kayak lagi flu atau lagi gatal penyakit kulit bisa menular. Terus ada isu-isu dan kebijakan. Terkait isu-isu kebijakan, eh, kebijakan pemerintah yang berubah dan tidak stabil dapat mempengaruhi pendanaan dan operasional panti. Terus terkait isu, kehadiran faktor eksternal seperti kekerasan atau ancaman keamanan lainnya dapat membahayakan penghuni dan staf. Selanjutnya ada peluang. Peluang yang dimiliki oleh pengurus panti. Yang pertama, pengembangan program dan layanan. Di mana pengembangan program dan layanan ini adalah inovasi dalam program, menciptakan program baru yang sesuai dengan kebutuhan penghuni, seperti kegiatan, pendidikan, seni, dan olahraga. Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat. Kampanye kesadaran mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh penghuni panti asuhan. Menghadiri acara lokal untuk membangun jaringan dan dukungan. Jadi penghuni panti ini baiknya para terutama pengurusnya itu bisa mengadakan partisipasi sosial. Jadi agar lebih dikenal lagi atau lebih tahu oh ternyata panti ini tuh ada juga gitu. Maksudnya aktif juga di kegiatan lingkungan. Dan yang terakhir adalah peningkatan jaringan profesional. Bergabung dengan asosiasi atau jaringan profesional untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Karena kan kita ngurusin banyak anak nih dalam satu panti. Nah, itu kita bisa komunikasikan atau berbagi sharing-sharing sama yang lainnya. Selanjutnya ada pembangunan jaringan profesional, ada mentorship juga. Mencari mentor atau menjadi mentor bagi pengurus lain untuk berbagi pengetahuan dan dukungan. Next ada layanan konseling yang cocok untuk pengurus panti. Yang pertama konseling individual. Kenapa konseling individual? Eh, Pertama, ini untuk pendekatan personal juga. Pendekatan personal memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan dan masalah spesifik pengurus. Selanjutnya, memungkinkan pengurus untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran secara terbuka dan mengajarkan teknik pengelolaan stres dan keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua, konseling kelompok. Di mana dukungan sosial dalam konseling kelompok ini kan antara antar satu sama lain nih. Mungkin kita bisa ngadain konseling kelompok yang isinya para pengurus panti di tempat lain gitu, dijadiin satu. Itu memberikan kesempatan untuk saling mendukung dan memahami tantangan yang dihadapi, belajar dari pengalaman, pengurus dapat belajar dari pengalaman dan strategi rekan-rekan mereka, rekan-rekan di tempat lain, dan membangun keterampilan interpersonal, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Selanjutnya ada tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan salah satu dari kegiatan pendukung yang ada di bimbingan konseling, yang dimana manfaatnya itu pertama untuk pendidikan berkelanjutan, memberikan pengetahuan tambahan yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari, terus mendorong pengurus untuk mengadopsi pendekatan baru dan inovatif dalam pekerjaan mereka, yaitu dan menyediakan alat dan teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan manajerial. Dan yang terakhir ada alih tangan dan kolaborasi.
di mana itu keahlian khusus yang tidak dimiliki panti, mungkin kayak kesehatan atau pengelolaan stres, itu bisa alih tangankan jika ada penghuni atau bahkan pengusaha yang mengalami stres itu. Di mana alih tangan ini seperti keahlian khusus, ahli dapat memberikan wawasan dan teknik yang tidak dimiliki oleh pengurus, serta ada program terstruktur nih, di mana ahli dapat membantu merancang program pelatihan dan konseling yang lebih efektif dan terarah. Selanjutnya ada dukungan berkelanjutan, membangun jaringan dukungan yang lebih luas bagi pengurus panti. Kesimpulan dari layanan konseling yang cocok di panti asuhan ini, terutama untuk pengurus, evaluasi yang sistematis dan menyeluruh dapat membantu pengurus panti asuhan untuk mengenali kekuatan dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan hasil evaluasi yang jelas, panti asuhan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan pengurus serta penghuni. Oke, jadi itu aja materi kajian pengurus panti yang saya bawakan. Atas perhatian dan waktunya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.